Dan ini Mas, dulu itu jenengan baru sehari masuk kerja itu sudah bisa jual 1 unit mobil. Nah itu gimana Mas ceritanya Mas? Jadi kalau masalah itu untuk waktu saya 3 hari masuk kerja, ya langsung saya itu order dari pickup itu waktu itu karena saya sedang di. Halo Mas Bekti, apa kabar? Ya, baik-baik saja. Gimana Mas? Lembur ini Mas? Ya, habis launching kuliner kita sporty biar kalau sekalian nanti tadi habis delivery order. Oke Mas, kali ini kan saya pengen ngasih inspirasi pada kaula-kaula muda, terus kaum-kaum milenial di luaran sana bahwa Mas Bekti ini kan usianya baru 25 tahun, tetapi sekarang sudah menjadi supervisor. Nah, saya pengen nih Mas, Mas Bekti menceritakan perjalanan hidup Mas Bekti dari nol sampai sekarang. Jadi tolong diceritain ya Mas ya. Ya, siap. Oke. Halo Mas, kali ini kan saya pengen nanya nih Mas. Jenengan kan masuknya itu dari awal 2017 itu kan bareng sama saya di Suzuki. Tapi kok jenengan itu sangat gimana ya, ibaratnya melejit sekali dalam waktu 2 tahun sudah bisa menjadi supervisor. Jadi apa yang menjadi semangat Anda sehingga bisa menjadi sampai seperti ini? Oh iya, untuk dibilang sukses atau tidaknya sih kalau saya ya terima kasih kalau jenengan sudah bilang saya sukses. Tapi namanya hidup itu kita kan pasti ada Ya. Seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas. Tapi waktu itu kan kita bersama-sama di awal tahun 2017 dan produksi Suzuki mobil, dan saya waktu itu blank soal otomotif atau apapun karena background saya bukan dari marketing. Tapi waktu saya dulu pertama melamar di dealer, saya udah sadar diri bahwa kalau kerja di dealer itu harus jualan, dan jualan itu mobil, apalagi mobil itu harganya ratusan juta. Dari sisi itu aku berpikir kalau gimana caranya produk itu laku. Dan ini Mas, dulu itu jenengan baru sehari masuk kerja itu sudah bisa jual 1 unit mobil. Nah itu gimana Mas ceritanya Mas? Jadi kalau masalah itu untuk waktu saya 3 hari masuk kerja, ya langsung saya itu delivery order dari pickup itu waktu itu karena saya sadar diri bahwa saya membutuhkan uang untuk hidup. Ya. Dan jual mobil itu di Suzuki pertama kali saya masuk di Suzuki itu hasilnya juga saya pertimbangannya karena merek Suzuki itu ada carry pickupnya, dan sekarang carry pickup itu di seluruh Indonesia rata-rata sudah tahu, jadi nggak begitu untuk susah untuk mencari konten. Jadi ini Mas, untuk kinerja Anda pada hari pertama kerja itu apa yang Anda lakukan sehingga Anda langsung mendapatkan konsumen dan dalam waktu 3 hari langsung delivery? Nah, pada waktu itu saya sadar, waktu itu kan zamannya udah mulai booming soal online ya. Jadi saya itu waktu itu kebetulan saya beriklan di media sosial, itu ada yang menghubungi, lalu saya minta bantuan kepada supervisor saya waktu itu, langsung ditemui oleh orang itu, ternyata dia memberi akses dan hari itu juga harus delivery juga. Dan yang kedua untuk menjadi sales atau marketing, khususnya marketing mobil. Ya. Jadi pada dasarnya marketing itu dari manusia sendiri, dari awal saat lahir sudah dilahirkan sebagai marketing. Contohnya apa? Saat kita meminta uang kepada ibu, saat kita berdoa kepada yang Maha Kuasa, itu kan marketing. Marketing itu kan berharap memohon merayu seseorang untuk percaya sama kita atau memberikan apa yang kita minta. Dengan cara kita menjelaskan, meyakinkan orang itu bisa dia beli produk itu kepada saya, meyakinkan karena waktu itu kan persaingan apalagi khususnya mobil kita di Indonesia aja atau khususnya di wilayah Makassar Jogja kita udah ada beberapa merek. Waktu itu ada Mitsubishi, ada apa, dan waktu itu saya berpikirnya gimana caranya saya itu mendapatkan konsumen bukan pertama untuk harga, tapi kita harus mendekati secara emosional dulu. Karena orang mau beli atau tidaknya dia pasti kalau untuk beli mobil pasti dia punya uang pertama, kemudian juga semakin menengah lah, sama artinya penghasilannya otomatis dari sisi emosionalnya kita ambil dulu. Karena apa?
Karena kalau untuk kita langsung di produknya langsung di mobil tersebut, otomatis sekarang zaman media sosial, konsumen pasti membanding-bandingkan antara produk kita. Cuma kita cara pendekatannya kepada konsumen itu gimana agar konsumen tersebut loyal kepada kita, walaupun dirayu oleh salah lain, seperti itu. Oke Mas, sekarang saya pengen tanya, dari awal tahun 2017 sampai 2018 dalam jangka setahun, Mas Bekti bisa jualan berapa? Waktu itu saya di awal bulan kedua masuk Suzuki. Kalau awal bulan pertama itu saya cuma di delivery satu itu, Ya, satu. pickup itu tadi yang bulan awal bulan kedua saya langsung di bulan itu jualan 3 total. Waktu itu saya rata-rata pickup karena untuk passenger saya waktu itu belum mempelajari secara detail untuk produknya, spesifikasinya. Karena kita jualan ratusan juta itu kita tidak hanya kita mewajibkan harus tahu soal produk itu manfaatnya apa. Ya. Kenapa Jadi, orang harus beli mobil itu? Sebelum menjual kita harus tahu apa yang kita jual, gitu ya Mas? Ya harusnya itu. Jadi kan seperti sales mobil atau marketing apapun, itu kan kita diberi amanah oleh pihak owner atau dealer untuk menjualkan produknya. Jadi kita seperti dikasih toko, lah gimana toko kita itu laku dan diminati oleh konsumen. Caranya seperti itu. Jadi waktu itu saya di tahun pertama, di tahun 2017 saya itu 1 tahun jual hampir 42 unit. 1 tahun jual 42 unit dibagi 12 bulan. Jadi rata-rata Ya 3-4. 3 sama 4. Iya rata-rata di situ. Kadang-kadang bisa 6 tapi secara 1 tahun itu jumlahnya segitu. Tapi rata-rata 3 sama 4 gitu ya Mas. Jadi itu caranya gimana itu Mas? Jadi saya dulu pertama emang dari si sales pasti punya supervisor. Iya. Saya waktu itu berpikir saya gimana caranya saya mengetahui produk tersebut secara detail, secara rinci dengan cara otodidak atau belajar sendiri. Kalau saya minta bantuan kepada supervisor saya, otomatis supervisor saya juga waktu itu banyak tuh ngurusi salah satu ini. Saya waktu itu memanfaatkan pertama di Google untuk spesifikasinya, keuntungannya, terus di review-reviewnya di YouTube kan sudah Banyak sekali. Nah itu kan bisa buat media sekarang, media untuk kita belajar secara otodidak gimana cara meyakinkan orang agar beli produk kita. Dengan saya. Terakhir nih Mas, Ya. apa yang jadi motivasi Mas Bekti sehingga sampai sekarang hanya dengan 2 tahun tapi sudah bisa menjadi supervisor, apa itu Mas? Ya itu tadi saya bilang, jadi kita itu jadi sales, khususnya sales mobil kita harus aktif sendiri tanpa menunggu perintah dari atasan. Tapi aktifnya tanpa menunggu dari perintah atasan apa? Jadi kita belajar, kita cari inovasi, gimana caranya orang itu melirik dengan penawaran kita. Kita harus berjuang. Dalam arti berjuang itu kita harus kerja keras, itu pasti. Kerja keras. Itu pasti. Itu harus. Dan yang kedua kita harus juga kerja cerdas. Kalau kerja cerdas itu kita harus mempelajari peluang atau mempelajari kesempatan. Dan jangan pernah kita ketinggalan zaman. Karena sekarang kita di era zaman milenial, apalagi rata-rata semua dilakukan secara online. Seperti itu. Berarti intinya jangan pernah ketinggalan zaman. Kalau kalian ketinggalan zaman, kalian pasti akan lanjut Mas. Apalagi Mas? Jadi saya itu waktu itu bukan pertama kita memang harus menghargai pimpinan. Yang kedua kita itu harus. Jadi kan rata-rata sales itu takut dengan atasan atau pimpinan. Padahal kalau untuk secara logika, secara rasional kita harus takut dengan tekanan hidup atau dengan persaingan hidup yang semakin keras. Saya berpikirnya saya itu 5 tahun mau jadi apa kalau nggak saya bekerja keras dari muda. Saya juga harus membanggakan orang tua. Saya harus bisa jadi anak yang berbakti pada orang tua, dengan lingkungan, dengan teman-teman. Dan saya harus membuktikan bahwa saya itu bisa. Jadi kerja sebagai sales itu bukan kita digaji bulanan, bukan. Kalau pikiran saya itu kita digaji gimana caranya, kita itu penghasilan bulanan itu ditentukan kita sendiri. Target bulanan penghasilan berapa. Jadi saya list waktu itu, bulan ini saya mau beli apa, saya beli apa. Jadi itu menjadi motivasi acuan saya. Bukan saya takut kepada atasan saya karena saya diberi takut acuan. Harusnya kita harus takut kepada diri kita sendiri. Kalau saya nggak kerja jualan, otomatis saya nggak bisa uang, nggak punya uang.
dan otomatis saya juga malu atau saya juga merasa berdosa kalau kepada orang tua saya kerja kok nggak ada hasil. Pada orang tua pastilah kita semua orang pasti membagikan orang tua. Cuma itu motivasinya ya kita harus aktif.